Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Syahadu la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulli hinin bi rabbih. Wadaraballahu mathalan kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah ijtusat fil ardi ma laha min qarar. Al-ayat. Terima kasih saya sebesar-besarnya pada teman-teman penyelenggara event yang spesial ini. Kita bisa bermuwajahah, bisa bertukar pikiran, bisa melihat masa depan kita melalui online system pada malam hari ini. Saya mula agak keberatan karena saya merasa bahwa saya tidak punya cukup podcast untuk membaca Lama-Kera. Karena saya hitung secara angka matematis, keberadaan saya Lama-Kera itu, kesadaran saya membaca Lama-Kera itu hanya 2,5 tahun. Jadi tidak merepresentasi apa yang harus saya sampaikan. Kemudian yang kedua, memang saya kira saya bukanlah orang yang pantas untuk menyampaikan satu pemikiran besar tentang Lama-Kera. Karena apa? Karena masih banyak teman-teman yang memiliki idealitas, ya, memiliki kompetensi dibandingkan saya. Karena itu memang saya agak terlalu lambat menyampaikan, sangat hati-hati untuk menyatakan kesediaan saya untuk ikut serta pada malam hari ini. Sekitar 2 hari lalu, Adinda Dr. Umar berkali-kali menelpon saya, dan saya dengan berat hati menerima karena ini saya anggap bahwa amanah, panggilan umat, panggilan lewat tanah. Maka saya dengan bismillahirrahmanirrahim menyatakan kesediaan hadir pada malam hari ini. Terima kasih saya kepada Dr. Ali Tahir Parason, Dr. Muhammad Tahir Maloko, Dr. Anus Abdul Malik Usman MSI, Kakanda Dr. Anus Haji Pahlawan Mukin, Dr. Anus Opu Alwan, Kanda Lukman Sani, Adinda Ahmad Yuhan, Adinda Pamanda Ibrahim, dan ya semuanya saya kira saya tidak menyebut satu persatu ya. Bahagia sekali saya mendapatkan satu kesempatan malam hari ini untuk ikut serta dalam diskusi soal halal bihalal terkait dengan peradaban Lama-Kera pasca COVID-19. Saya kira memang saya diberikan satu topik khusus soal restorasi ini. Apa yang dilakukan oleh Dr. Ali Tahir Parason dan kawan-kawan pada hari ini adalah sebuah kristalisasi daripada nilai-nilai besar yang sudah dimiliki oleh Lama-Kera. Ya. Tidak ada generasi emas Lama-Kera hari ini terjadi tanpa ada satu proses sejarah yang mendahului. Karena apa? Karena tidak ada sejarah lahir ruang kosong. Itu harus kita akui. Nah, oleh karena itu saya ingin malam hari ini melihat bahwa Lama-Kera itu telah lama menjadi satu imperium, satu epicentrum daripada gerakan Islam itu. Ya. Pada masa Kesultanan Menanga itu, Lama-Kera mengambil bagian besar, ya, ikut serta memberikan suportif terhadap proses dakwah yang dilakukan oleh Kesultanan Menanga. Begitu Sultan Menanga meninggal, tradisi-tradisi yang diinstitusikan oleh Sultan Menanga itu diambil over ke Lama-Kera, ya, yaitu seorang tokoh namanya Bonto Malaka. Dia adalah asisten yang didelegasikan oleh Raja Lama-Kera untuk mendampingi dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Sultan. Nah,
Bonto Melaka ketika Damakera itu dia juga melakukan proses pendidikan, ya, menginstitusikan ajaran Islam. Aspek yang paling penting dalam proses itu adalah membangun masyarakat yang memiliki spirit tauhid, fikih, dan lebih banyak pada aspek sufisme atau tasawuf. Nah, pengelembagaan inilah kemudian dilakukan di sekitar kerajaan Damakera. Itu ada satu musola langgar yang dipakai untuk mengajarkan tradisi keagamaan bagi orang Damakera. Gitu. Jadi menurut saya kawan-kawan sekalian bahwa pilihan tentang tauhid, pilihan tentang Islam, pilihan tentang peradaban Islam itu sudah menjadi etos, sudah menjadi watak, sudah menjadi karakter orang Damakera. Sudah menjadi etos, watak, karakter orang Damakera. Sudah menjadi behavior. Sejak awal itu orang sudah mulai memilih sistem. Nah, oleh karena itulah, teman-teman sekalian, bahwa Damakera punya visi besar adalah membangun Islam. Yang dibangun oleh Damakera itu bukan ansi Damakera, tapi nilai Damakera itu disebarkan berbagai tempat. Nah, gitu. Jadi Islam dari Damakera inilah kemudian dia mengalami proses pengembangan di berbagai tempat. Itu pada tahap masa Bapak kita, tokoh kita, Bonto Melaka. Episode berikutnya adalah pada masa Abah Haji Ibrahim Tondasi itu, karena dasar spirit itulah maka dia membangun sebuah imperium Islam berbasis Damakera. Maka kita bisa ngecek sampai hari ini hampir semua wilayah imperium yang dikuasai oleh Damakera itu semuanya ada di bawah panji Islam. Gitu. Itu bisa kita buktikan. Bisa kita lihat di Solo Selatan, sepanjang dari Watan Hura sampai ke Kauga Apalamen itu, minus Labao, itu daerah Muslim. Gitu. Dari Lohayong, Menanga, sampai ke ujung Damakera, itu Muslim. Itu bukti bahwa satu kekuasaan dibangun oleh Raja Damakera itu berbasis pada nilai-nilai tauhid. Tidak hanya nilai tauhidnya, tapi institusi masyarakat pun dibangun. Nah, setiap perkembangan peradaban ini, sekalian, bahwa tadi disebut oleh kawan-kawan bahwa ada 3 hal penting dalam ada ide, kemudian ada prime mover, ada tokoh, dan ada 3 pendukung. Nah, saya melihat bahwa di dalam setiap perubahan itu ada tokoh-tokoh besar yang mengaruhi. Setiap 100 tahun satu kali atau 50 tahun selalu ada tokoh-tokoh yang muncul. Abah Haji Ibrahim Tondasi itu adalah membangun landasan, foundation dibangun. Sepanjang Solo kita di timur itu kita sudah menemukan kekuatan spiritualisme politik yang dibangun oleh Abah Haji Ibrahim Tondasi. Gitu loh. Jadi dia bangun. Gitu. Dia memikirkan bagaimana membangun Damakera dan membangun wilayah kekuasaan itu. Tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan institusi pendidikan. Gitu. Itu dibangun oleh Pak Abah Haji Tondasi. Dia bangun sekolah kelas 1, 2, 3 itu 4 nggak bisa, 5 nggak bisa karena tidak cukup guru. Memang itu karena sangat dipengaruhi situasi politik. Bahkan ada syarat pada saat itu bahwa untuk melanjutkan sekolah ke 4, 5, 6 itu harus ada syarat-syaratnya yang diperlukan gereja antara lain. Tapi komitmen tokoh kita Abah Haji ini yang menjadi prime mover penggerak ini, dia lebih memilih Islam daripada memilih pilihan-pilihan yang lain. Nah, gitu. Untuk memperkuat kerangka itu, dia mengirim anaknya ke Kupang. 2 anak mudanya, Muhammad Saleh Ibrahim Dasi dan Syukur Ibrahim Dasi pada tahun 1937 itu berangkat ke Kupang sekolah belajar pendidikan. Dan tahun 1941 mereka kembali ke Damakera, tidak pulang sendiri, dan mereka bawa dari seorang tokoh pembaharu, seorang pemikir, seorang mujadid yang bisa dipercayakan untuk memperkuat proses pelembagaan Islam di Damakera. Itu namanya Bapak Eyang Mingge. Gitu. Tokoh itu ini dibawa dari kampung Solo. Dan sungguhnya tokoh ini juga adalah turun-temurun daripada Atulaga Nama yang kebetulan dia adalah ekspedisi yang dikirim oleh Raja Damakera ke Kupang. Gitu. Nah, sebelum datangnya Bapak Mingge ini,
itu terlebih dahulu dikirim oleh seorang ibu. Ibunya Abah Haji Rundasi, istrinya Maluma, itu ke Kupang. Inilah pentingnya diplomasi seorang perempuan, seorang ibu. Dia tidak hanya melahirkan anak, tapi dia mendampingi kerja-kerja politik, kerja-kerja peradaban seorang suami. Itu datang ke Kupang. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa pada saat itu kita belum punya transportasi semodern hari ini. Gitu loh. Datang ke Kupang sambil menengok anaknya, 2 anak di sekolah, dia melakukan satu pendekatan dengan tokoh yang dimaksud. Ya, diplomasi dapur dilakukan, dialog dengan ibu Pak Pinjai di Kupang itu, ibu nyainya itu, diskusi, pendekatan, cerita tentang Lama Kera segala macam, tuntutan Lama Kera, orang Kera ingin maju tentang Islam. Cerita-cerita demikian itulah kemudian membangun komitmen bersama tokoh ini produk Lama Kera. Nah, teman-teman sekali yang saya hormati, Bang, tokoh ini ke Lama Kera, begitu tiba di Lama Kera tahun 1941 itu, orang Lama Kera begitu sangat antusias untuk melakukan transformasi gerakan-gerakan dakwah itu. Saking antusias itulah maka sekitar 7 tahun Lama Kera di suku Punya ini datang ke Larantuka menjemput tokoh-tokoh pembaharu ini, tokoh-tokoh yang akan menjadi prime mover penggerak Lama Kera. Ya. Perjalanan dari Larantuka ke Lama Kera ini dengan perahu peledang, bukan motor hari ini, tidak, perahu peledang. Jadi orang-orang Lama Kera ini menggunakan perahu peledang sudah menanti Larantuka, dan begitu para penjemput sudah masuk ke perahu, mereka kemudian mulai start Larantuka ke Lama Kera. Perjalanan dari perairan Larantuka masuk ke perairan Solor sampai ke Lama Kera itu penuh dengan gemuruh syair-syair. Nah, di antara syair-syair yang sudah dibacakan tadi adalah Koi rara halao, hope subanuru rara. Ini syair yang menggema sepanjang perjalanan. Lautan Bisu menjadi saksi atas ungkapan tulus yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh pendukung Lama Kera ini. Jadi tadi kalau misalnya ada Johan mengatakan bahwa ide itu harus didukung oleh seorang tokoh yang kuat, dan tokoh yang kuat didukung oleh masyarakat. Masyarakat Lama Kera punya tradisi yang sangat kuat. Ada ide, ada prime mover, dan ada masyarakat. Ketika tim penjemput ini sampai Lama Kera, yaitu di bibir pantai Lama Kera itu sudah penuh sesak dengan manusia. Gitu. Dan orang-orang Lama Kera ini menyambut kedatangan para pembaharu, tokoh pembaharu ini dengan syair yang luar biasa hebat. Syairnya ialah tinta pena baru tekenar, buru-buru tekenar. Saya ulang lagi, tinta pena baru buru-buru tekenar. Artinya apa? Sudah datang kekuatan intelektual, sudah datang kekuatan pembaharu. Mereka ingin segera deklarasikan, gitu, segera merestorasi Lama Kera. Tinta pena baru buru teken narah. Segera deklarasikan apa yang menjadi semangat intelektualisme. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh prime mover, tokoh penggerak, adalah lahir daripada bacaan yang sangat objektif atas wilayah masalah yang dimiliki oleh Lama Kera. Jadi memang pembaharu itu betul tokoh, dan tokoh itu tokoh yang sangat menyentuh di dalam hati, relung hati masyarakatnya. Saya kira ini luar biasa yang harus menjadi satu potret yang harus kita miliki. Gitu. Begitu banyak orang Lama Kera belajar di luar dan kembali ke Lama Kera lagi. Tapi bagaimana responnya? Ini yang menjadi penting. Saya membayangkan bahwa tradisi untuk merespon gerakan intelektualisme, gerakan pembaharuan itu, sebagaimana saya membayangkan bagaimana orang-orang Ansor Madinah menjambut kedatangan delegasi Muhammad Rasulullah. Mereka menyambut dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Tala al-badru alaina, tala al-badru alaina.
Saya pernah mencoba satu ketika pada saat pulangnya saudara Ghazali Iskandar dari Jogja ke Lamakera, itu saya inisiatif dengan melakukan satu diskusi dengan membuat satu artikel bagaimana menggambarkan tentang duka, ketulusan, keikhlasan, kesungguh-sungguhan terpatri pada orang tua yang merelakan anak berangkat sekolah hanya dengan air mata, gitu, dan pulang menjadi sarjana. Saya bayangkan bagaimana Iskandar Zulkarnain itu punya anak semuanya sarjana. Ini adalah etos, karakter dari orang Lamakera. Orang Lamakera itu punya cita-cita besar ke masa depan. Maka dia rela meninggalkan kampung halamannya untuk pergi agar bisa menafkahi proses pendidikan. Di Lamakera kita bisa bayangkan pagi-pagi sekali subuh itu bapak kita, orang tua kita, subuh itu mereka meninggalkan Lamakera menuju laut lepas. Secara matematikly otak kita nggak nyambung. Bagaimana mungkin perahu sampan kecil, lawaha misalnya, datang ke tengah lautan dengan tanpa ada alat-alat teknologi seperti hari ini. Tapi dia bisa memastikan bahwa itu ada ikan. Dia memastikan bahwa itu ada ikan. Dengan ikan itulah kemudian dia bisa menguangkan, dan dengan uang itulah kemudian dia bisa merubah masa depannya untuk anak dengan sekolah. Nah, ini karakter, ini watak, attitude dari orang Lamakera. Jadi ada watak untuk maju di Lamakera itu ada, potensi itu ada. Kenapa? Saya berkali-kali ngomong, pada kali saya pernah ngomong. Lamakera itu tandus memang, tapi dia memiliki logika yang luar biasa. Lamakera itu memang tandus, tapi sebuah kosmologi memiliki rahasia yang luar biasa. Gitu. Ada kalimat saya ungkapkan adalah di Lamakera itu kalau kita tanam kayu sulit untuk tumbuh. Tapi kalau apalagi menanam batu. Tapi kalau menanam kepala manusia, maka akan tumbuh dokter-dokter. Akan tumbuh para intelektual, akan tumbuh para cendekiawan, para aristokrat hebat yang memimpin arahnya sebuah perubahan. Nah, ini yang menjadi watak kita gitu. Sehingga menurut saya bahwa apa yang dilakukan oleh Ali Tahir dan kawan-kawan angkatan kita pada hari ini adalah kontinuitas daripada apa yang telah terjadi di masa lalu. Gitu. Sebelum Abah Haji tadi melakukan fondasi, di atas fondasi itu Pak Syukur membangunkan pilar-pilar. Gitu. Dia bangun pilar-pilar, sekolah dia bangun. Gitu. Dari SD kelas 3 berhenti di situ, dia nyambung 4, 5, dibubarkan lagi, tunggu tahun 15 tahun lagi, bangun lagi, gitu kan. Kemudian dia lanjutkan dengan SMI. SMI disebut dengan PGA. PGA angkatan pertama itu sekitar 26 orang. 15 orang Lamakera, dan selebihnya dari luar. 15 ini adalah delegasi, generasi pertama. Ya. Generasi pertama yang dihadiahkan Lamakera kepada daerah-daerah sekitarnya. Ada yang ke Kidang, ada yang ke Pluek, ada yang ke Adonara, ada yang ke Solo Pedalaman, ada sampai ke Mbai sana, sampai ke Labuan Bajo sana, Maumere Reo, itu delegasi yang dikirim oleh Lamakera. Jadi kalau pikiran bahwa Lamakera itu untuk semua, Lamakera for the all, itu sudah mulai. Itu sudah menjadi cara pandang orang Lamakera. Lamakera for the all itu sudah menjadi cara pandang, sudah menjadi perspektif para tokoh-tokoh pendidik Lamakera. Kita bisa kembali buka lemas tanya ulang di kampung-kampung kita itu, di rumah-rumah kita tempat menginapnya orang-orang datang belajar. Nah, Pak Syukur kemudian punya hitoh, punya himah yang luar biasa, izah, bagaimana menyambung peradaban ini, bagaimana mengangkat peradaban ini. Dia undang guru-guru dari Jawa, dari Makassar datang, dari Bima datang. Jadi pada saat itu orang bilang Hope Subhanallah, is okay, kan kita tidak punya guru. Tidak punya guru. Maka Pak Syukur datang ke Bima, ketemu para tokoh-tokohnya, kirim para guru datang.
datang ke Jawa, temu guru datang ke Makassar, datang guru-guru ini. Dan guru-guru datang mengabdikan Lamakera, membangun Lamakera. Angkatan pertama 15 orang dari 26 putra 26 orang tamatan PG 4 tahun pertama di tahun 1957. Itulah kemudian didistribusikan kemana-mana. Gitu. Dan jadi inilah tentu sekali bahwa Lamakera for the all, Lamakera untuk semua itu sudah menjadi watak, sudah menjadi cita-cita daripada para pemikir Lamakera. Jadi kalau kita bilang Lamakera epicentrum, that's right, sangat tepat. Gitu. Cuman persoalannya bahwa hari ini kita sanggup apa tidak mengeksplorasi spiritualitas Lamakera. Nilai magic, ya. Nilai spiritual Lamakera di mana? Inilah yang menjadi tanggung jawab. Jadi teman-teman sekalian saya hormati bahwa apa yang dilakukan Opu Ali hari ini dalam kontinuitas daripada masa lalu. Hari ini Opu Ali malah renovasi masjid, membangun menara, membangun sekolah. Seperti itu dilakukan oleh Pak Syukur pada 40 tahun, 20 tahun lalu. 60 tahun, tahun 60-an ketika bangun masjid, bangun sekolah madrasah, yang mengirim orang keluar itu adalah sudah menjadi habit, sudah menjadi karakter, attitude daripada tokoh-tokoh. Jadi sekalian bahwa tanggung jawab institusi Islam disebut dengan epicentrum itu adalah karena ada watak, ada tokoh, ada ide yang hidup gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa peradaban kita hari ini itu adalah kontinuitas dari masa lalu gitu loh. Jadi ada Abah Haji Ibrahim Dasi melahirkan generasinya Pak Syukur, kemudian Pak Syukur hadir 50 tahun kemudian lahir Ali Tahir generasi kita gitu. Nah, sekarang di momentum generasi kita ini apa yang kita berikan kepada dunia? Saya merasa bangga teman-teman sekalian saya hormati sebagai anak Lamakera, full berbangga. Saya datang di berbagai tempat dari Sabang sampai Merauke. Mulai saya agak risih gitu loh. Tapi kemudian ada kepercayaan diri, kemudian saya dengan spontan saya merasa anak Lamakera. Dan Lamakera kemudian menjadi bagi saya semacam pohon teduh. Pohon teduh yang menaungi setiap langkah-langkah saya lakukan. Ayat yang saya bacakan tadi itulah menggambarkan tentang rekonstruksi pada benar ini. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulli hinin bi'idrabbi. Pohon itu ditanam di Lamakera oleh orang-orang yang punya idealisme yang tinggi, orang-orang punya integritas, orang-orang punya cita-cita tinggi. Dan pohon itu berakar dalam sehingga mampu menjaga tegaknya sebuah pohon. Pohon itu kemudian melahirkan dahan-dahan, setiap dahan itu tumbuh ranting, setiap ranting itu tumbuh daun yang lebat, kemudian bunga dan buah-buah yang enak dimakan. Wah, kenyataan Lamakera hari ini. Kalau saja dulu Abah Haji Ibrahim Dasi, Abu Syukur Ibrahim Dasi, dan sedang generasi angkatan tidak punya idealisme yang tinggi, tidak punya ketulusan yang suci, maka pohon mereka tanam itu akan membuah apapun. Dan kita hari ini adalah realisasi daripada proses pembuahan terjadi. Buahnya itu pohon tumbuh di Lamakera, batangnya tegak lurus, dahannya banyak sekali, dan buah itu bisa jatuh di berbagai tempat. Seperti hari ini kita lihat, ada Opu Alwan di Makassar, ada Paman Tahir di Makassar, ada Paman Malik Usman di Yogyakarta, ada Opu Ali di Parlemen, ada Johan di Parlemen. Ini adalah gambaran daripada kebesaran intelektualisme para tokoh-tokoh Lamakera. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, kawan-kawan sekalian saya hormati, kedua, apabila ayat-ayat selanjutnya, apabila mereka tidak punya idealisme, mereka tidak punya integritas, tidak punya cita-cita yang benar, maka tidak akan buah. Kita tidak akan lahir. Tidak ada generasi Lamakera hari ini. Tidak akan lahir. Tapi karena ketulusan idealisme mereka itulah, integritas ketokohan mereka itulah, maka mereka sanggup dengan angkerek maupun tidak masalah. Sekolah dibangun dengan hala uho sendiri pun tidak masalah. Dengan ebo pun tidak masalah. Sekarang semua orang Lamakera berpartisipasi mendukung gerakan Lamakera. Nah, oleh karena itulah maka sesungguhnya kita melihat Lamakera itu jangan dengan kacamata buram. Jangan dengan kacamata minus.
tapi lihatlah lama kira itu dengan kacamata virus corona. Nah, gitu kira-kira gitu. Makin jelas kita lihat, tidak lagi kelihatan soal lama kira ini. Kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira untuk saya akhiri pikiran saya pada malam hari ini bahwa mungkin 3 hal yang perlu kita perlukan dalam rangka untuk peradaban itu adalah, satu, ada komitmen tauhid, ya, karena tauhid itu adalah pembebasan dan tauhid itu adalah pengharapan, optimisme. Orang lama kira itu memiliki konsepsi tauhid, ya. Karena itu kemudian dia meruntuhkan segala mitos yang merendahkan kemanusiaan, gitu. Maka ada jiwa-jiwa perjuangan, jiwa-jiwa pergerakan orang lama kira. Yang saya contohkan tadi, bagaimana mungkin datang ke laut, dia nggak punya alat tiket, kok bisa melihat ikan. Itu ada pengharapan, ada tauhid. Gitu. Tauhid itu melahirkan optimisme. Dimanapun dia datang, dimanapun dia hidup, dia survive. Yang kedua adalah ada pandangan kemanusiaan. Gitu. Bahwa setiap manusia itu adalah representasi Tuhan. Setiap manusia itulah pilihan terbaik Tuhan. Setiap manusia lama kira itu adalah representasi Tuhan. Sehingga di bumi yang tandus sekalipun, manusia bisa mensikapi keadaan tersebut dan hidup di bumi tandus dengan survival. Gitu. Dan yang ketiga adalah dia sanggup membaca kosmologi lama kira. Gitu. Dia sanggup membaca apa yang tersusun di bait lama kira ini. Di atas bumi yang tandus berbatu, tapi hiduplah orang-orang yang berlian dan brilian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.